Shalom. Halo adik-adik yang terkasih, senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada hari ini di ibadah online Sekolah Minggu GKPA Epifania. Nah, pastinya adik-adik tidak sabar nih untuk kita bersama-sama kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, yuk kita saat teduh bersama-sama. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik yang terkasih, bagaimana nih kabar kalian pada hari ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik di sini. Yuk kita tanya dulu nih, karena kita udah lama nih adik-adik nggak ketemu, pastinya kalian juga udah kangen sama kayak kita ya kak? Iya betul. Kangen sama adik-adik sekolah minggu. Kak Dani gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat kak. Wah, kita lihat ya Kak Dani fresh hari ini. Oke, Bang Putra gimana kabarnya Bang Putra? Pastinya sehat kak. Oke, kelihatan ya sukacita berseri-seri. Kakak sehat kan? Wah, puji Tuhan, sangat sehat. Jadi adik-adik hari ini kakak harap kalian juga dalam keadaan yang sehat. Apalagi kak, mereka nih ada juga yang habis terima rapot. Iya. Kira-kira gimana nih nilai kalian? Nah, semoga nilainya bagus-bagus. Amin. Nah hari ini kita mau kemana ya kak? Oh kita mau kemana ya? Hari ini, ayo mau kemana kita hari ini bersama-sama kak? Kita mau ibadah kak. Betul sekali. Iya. Ibadah bersama-sama, walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung. Tapi kita bolehlah berimajinasi ya kak ya. Oh boleh tuh kak, boleh. Iya, boleh. kita berimajinasi kita pada hari ini bersama-sama mau kemana kita kak? Ke Oke. sekolah minggu. Ke sekolah minggu. Nah, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi satu lagu untuk mengawali ibadah kita nih kak. Ya. Judulnya Ayo ke Sekolah Minggu. Kita pakai gerakan ya kak? Betul banget adik-adik, kita harus semangat memuji nama Tuhan walaupun sudah lama kita tidak ibadah. Kita ikutin gerakan ya, ikutin gerakan kakak berdua ya. Oke. Ayo ke sekolah minggu. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Tunggu kak, kayaknya masih ada yang
melanjutkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, yuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami ikuti hari ini. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan Tuhan juga yang memberkati kami agar kami bisa lebih fokus lagi mengikuti ibadah kami ya Bapa. Dan juga berkati setiap puji-pujian yang kami berikan, juga firman yang akan kami dengar, kiranya semua tertanam di dalam hidup kami, kiranya kami boleh melakukan menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kau juga berkati kakak sekolah minggu yang bertugas hari ini. Kau semakin tambah-tambahkan berkat-Mu untuk mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih semangat lagi, dan siap mendengarkan firman-Mu yang kami sampaikan. Jadi di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adikku yang terkasih, pada hari ini kita memperingati yang namanya Jumat Agung. Ada apa sih di hari Jumat Agung itu? Coba Kak Dani. Nah adik-adik, Jumat Agung itu adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus mati disalibkan di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa umat manusia. Dan bagi siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Amin, betul sekali tuh Kak. Yap. Untuk itu kakak mau mengajak adik-adik, kita akan mengucapkan syukur. Yap. Pastinya untuk pengorbanan Tuhan adik-adik, Betul banget. untuk kebaikan Tuhan. Nah, kita akan menaikkan satu lagu pujian yang judulnya Tanda Paku. Sepertinya setelah kita memuji nama Tuhan dengan semangat dan sukacita, kita gerakan kakak lagi ya. Oke. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikut Dia. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan. Kita nyanyikan lebih semangat lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan semangat lagi ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Dan itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Adik-adikku yang terkasih, mari kita ambil sikap hikmat kita. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Adik-adik yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa lebih fokus lagi mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkannya, yuk kita nyanyikan satu lagu karya terbesar. Mari dengan sepenuh hati kita nyanyikan pada Tuhan dan kita berikan yang terbaik. Karena kasih Tuhan di dalam hidup kita sungguh nyata. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Hati yang mulia. Hanya temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hati, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada
Shalom adik-adik, ketemu lagi nih di ibadah online kita. Dan kali ini ibadah Jumat Agung tanggal 2 April 2021. Nah, sudah lama ya kita tidak bertemu di ibadah online. Kita tidak lagi, sudah lama kita tidak menyaksikan ibadah online. Dan kali ini kita bertemu kembali nih dan bersama Bang Dani dalam firman Tuhan kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini adalah Jumat Agung. Ada yang tahu Jumat Agung itu apa? Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal ya, Jumat Agung adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus disalibkan. Nah, sebelum abang cerita lebih lanjut, kita mau berdoa dulu ya adik-adik, supaya kita diberikan fokus dan juga diberikan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bertemu secara ibadah online dan kami ingin mengenalkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami agar firman yang kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan kita hari ini diambil dari Yohanes 19 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 24. Dan firman hari ini tentu saja berkaitan dengan Jumat Agung. Peristiwa Jumat Agung ini adik-adik ya adalah peristiwa yang sangat penting untuk kita selalu ingat. Karena kenapa? Seperti tadi di awal yang kakak sekolah minggu sudah bilang ya, Jumat Agung adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya tentunya. Ya, jadi di dalam firman Tuhan diceritakan ya, di dalam Yohanes 19 ini diceritakan bagaimana Tuhan Yesus disalibkan, dan kita akan baca dari ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. Abang akan bacakan untuk kita semua ya. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Jadi ada 3 bahasa ya adik-adik. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.' Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya yang juga mereka ambil, jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Nah adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan, kita tadi melihat ya dari ayat 17 sampai 24 bahwa Tuhan Yesus disalibkan di mana? Di bukit tengkorak atau di tempat tengkorak, atau yang lebih dikenal dengan bukit Golgota. Nah adik-adik tahu nggak bagaimana sih rasanya disalib itu? Pasti sangat-sangat menyakitkan ya. Tuhan Yesus itu menderita di atas kayu salib. Coba kalau adik-adik bayangkan ya, tangannya sebelah menggantung dan sebelah lagi juga menggantung.
Jadi dua tangan menggantung dan dua-duanya dipaku di kayu. Aduh, sakit banget pasti ya. Jangankan dipaku, dicubit aja udah sakit. Apalagi dipaku adik-adik, sampai menembus tangan. Nah, selain tangan, adik-adik, yang dipaku adalah kaki Tuhan Yesus. Dua kakinya dipaku loh. Aduh, itu pasti sakit sekali ya. Coba kalau adik-adik rasakan, itu sangat-sangat menyakitkan ya. Jadi itulah bagaimana Tuhan menebus umat manusia, menebus kita yang percaya kepadanya, supaya kita yang percaya itu diselamatkan dan penebusan Tuhan tidak sia-sia. Nah, jadi adik-adik ya, percayalah selalu kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan rela mengorbankan nyawanya untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita juga harus menghormati Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Kita melakukan kebaikan, kita melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Mengasihi sesama kita, tidak nakal, tidak berbuat curang, dan jangan berbohong. Nah, itu adalah hal-hal penting yang harus kita lakukan sebagai bentuk kita menghormati Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus sudah rela mati buat kita. Kita juga dong harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Nah, jadi adik-adik perlu kita ingat bahwa hari ini Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita. Kita adalah ciptaannya yang berharga. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih, yang berharga, yang Tuhan selamatkan. Jadi adik-adik, tetap kita menjadi anak yang baik, anak yang memiliki iman yang benar ya. Jangan kita sia-siakan penebusan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah rela mati digantung di kayu salib hanya untuk menghapus dosa kita. Nah, adik-adik, kita lihat lagi ke Alkitab kita yang tadi sudah kita baca. Di situ Tuhan Yesus disalibkan di antara dua orang. Dua orang ini siapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, dua orang ini adalah penjahat. Nah, bagi yang belum tahu, salib ini ya, jadi ketika orang disalibkan itu artinya dia telah melakukan kejahatan. Nah, Tuhan Yesus dianggap melakukan kejahatan, padahal apa yang dia lakukan adalah untuk datang ke dunia dan menyelamatkan manusia. Tetapi mereka tidak mau ya, dan pada akhirnya mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah sesat. Dia mengaku sebagai Tuhan. Tetapi orang-orang Yahudi pada saat itu tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan, sehingga Yesus dianggap menghina Tuhan. Nah, jadi kalau di bangsa Yahudi itu ya, kita tidak boleh sembarangan menghina Tuhan. Hukumannya adalah hukuman mati, ya, yaitu disalib. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus melakukan mujizat dan orang-orang Yahudi tidak suka, ya, imam-imam Yahudi tidak suka dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan Tuhan Yesus bilang bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan ketika itu orang Yahudi sangat benci dengan kata-katanya, karena ia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, maka dari itu orang Yahudi atau imam-imam Yahudi menghukum Tuhan Yesus di kayu salib karena dia dianggap telah menghina Tuhan. Ya, itulah adik-adik ya, yang sudah kita dengarkan hari ini ya, firman Tuhan yang harus kita renungkan juga. Jadi ingat, Jumat Agung ini bukan hanya sekedar ibadah biasa, tetapi ini adalah ibadah yang harus kita renungkan, karena Tuhan sudah rela mati untuk menebus dosa kakak, dosa kalian, dan dosa setiap orang yang percaya kepada penebus Tuhan Yesus di kayu salib. Adik-adik, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mengasihi, menghormati Tuhan, yaitu dengan cara tadi mengasihi, tidak nakal,
tidak curang, jujur, dan juga berbuat yang benar di dalam hidup kita. Nah, itulah firman Tuhan yang bisa Abang sampaikan untuk kita semua pada hari ini, ya. Dan semoga firman yang kita dengar boleh kita lakukan di dalam hidup kita. Dan ingat, hormati Tuhan dengan apa yang kita lakukan sebagai bentuk penghormatan kita, karena Tuhan telah menebus hidup kita dengan mati di kayu salib. Oke, jangan lupa masih ada ayat hafalan ya. Yuk kita buka ayat hafalan untuk kita renungkan dalam hidup kita sehari-hari ya. Kita buka di Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Pasti sudah banyak yang tahu nih Yohanes 3 ayat 16 nih. Apa isinya? Ya, Abang akan bacakan ya untuk kita semua. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah itu dia, seperti yang Abang bilang tadi, ketika kita percaya bahwa Tuhan telah mati untuk menebus dosa kita, maka kita akan diselamatkan. Bang yakin, adik-adik pasti percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Iya. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa, meminta kekuatan dari Roh Kudus agar kita bisa melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kami telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Kiranya firman yang kami dengar boleh kami lakukan senantiasa di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan melalui tuntunan dari Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa untuk penebusan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya penebusan-Mu menyelamatkan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah, pastinya adik-adik sebagai anak Tuhan yang baik, kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kita juga harus menjadi pelaku firman. Benar sekali Kak. Apalagi saat ini kita sedang memperingati namanya Jumat Agung. Jadi kita harus benar-benar merenungkan betapa luar biasa Tuhan kita adik-adik dan betapa baiknya Dia. Dan kakak juga mau mengingatkan nih, tadi ada ayat tambahan nih dari Kak Dani ya. Nah, kita harus merenungkan dan tetap melakukannya di dalam kehidupan kita. Betul banget adik-adik. Untuk menutup ibadah kita, yuk kita bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan dengan sebuah lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Yuk kita belajar ya pakai gerakan adik-adik. Lagunya sangat mudah sekali. Oke ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepada aku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya telah dihapus. Gampang kan? Oke Kak. Yesus disalibkan karena cintanya kepada aku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya telah dihapuskan. Sekarang adik-adik ya bernyanyi sambil menari. Yuk.
kita akan menutup ibadah kita. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa pengorbanan Engkau ya Bapa. Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Engkau menyatakan kasih-Mu Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Khususnya pada hari ini Tuhan, Engkau juga memberkati setiap anak-anak sekolah minggu GKPA Epifanias untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kami semua. Khususnya kami mau berdoa hari ini Tuhan untuk adik-adik kami sekolah minggu GKPA Epifanias. Tolong Tuhan Kau berkati mereka dengan kesehatan di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai setiap orang tua dari adik-adik kami ini, setiap keluarga yang ada. Tuhan berikan kesehatan. Begitu juga Tuhan menyertai di dalam setiap pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan. Begitu juga ya Tuhan dengan adik-adik kami di tengah-tengah masa sekolah mereka, di tengah masa pertumbuhan mereka ya Tuhan. Kiranya mereka dapat tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berkenan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan, jikalau ada di antara kami yang sedang mengalami sakit penyakit atau sedang dalam kondisi lemah, tolong Tuhan Kau sembuhkan melalui obat ataupun tangan-tangan yang merawat. Kiranya bilur kesembuhan dapat menjadi milik kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, khususnya untuk sekolah minggu GKPA Epifanias. Kiranya Tuhan terus memberikan semangat di tengah-tengah kami ya Bapa, untuk dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat GKPA Epifanias ya Bapa. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka dimanapun saat ini ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan juga yang menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Dan biarlah doa ini disempurnakan dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya persekutuan yang manis dengan Rohul Kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, itulah yang menyertai dan memberkati kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi hari ini bukan hari Minggu loh.
Jadi kita akan ketemu lagi di hari Minggu untuk mengadakan ibadah Paskah kita. Betul. Nah, kalau gitu Kak Erna, Bang Dani dan Bang Putra. mengucapkan Selamat Jumat Agung.